Ini ya, apa, sebuah tindakan. Kalau ada yang menindaki berarti sebuah tindakan. Gitu, harus ditindaklanjuti berarti. Harus ditindaklanjuti. Oke, fine. Betul. Jadi mendengar hal tersebut, kalau kamu dengar benar apa tidak? Ya benar sih sebenarnya. Maksudnya ya transgender kan orang yang berperan. Bertukar peran gitu kan, gendernya bertukar gitu, dulunya apa, sekarang jadi apa gitu. Gitu, oke. Terus itu ketika, itu dari mana kok tiba-tiba wartawan pada tahu dan sebagainya? Nggak tahu ya, kayaknya mereka ini, jadi dulu tuh gini, awalnya aku kan memang, ya dulu aku seorang public figure lah ya, tapi zaman dulu gitu waktu aku masih kecil banget gitu. And then aku sempat rame di forum-forum di internet gitu. Banyak banget yang ngomongin aku. Ada thread-thread yang ngomongin aku gitu dari mulai tahun 2000-an banyak. Pokoknya udah bertahun-tahun itu kayaknya sampai sekarang juga masih ada. Nah, di situ aku diomongin panjang lebar deh dari mulai yang benar sampai yang ngarang gitu loh. Dari yang benar sampai ngarang? Dari yang benar sampai ngarang gitu, sampai mengada-ngada. Akhirnya ada salah satu media juga Bentar yang... ya, paha lu gue tutupin soalnya yang di sono doyan banget. Oke, fine. Sampai ada satu media yang dia pengen mengklarifikasi gitu loh apa yang ada di forum itu. Akhirnya dia ngontak aku. Waktu itu aku juga lagi nggak di Indonesia. Dia ngontak aku untuk klarifikasi, interview, and then aku balas. Tiba-tiba besoknya jadi rame aja gitu. Jadi rame? Okay. Jadi rame aja. Tadi kan lu bilang kan ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Yang benar apa? Maksudnya gini loh, itu dia tuh ngomonginnya bener-bener yang... Ya maksudnya ada berita-berita yang benar. Kayak misalkan aku sekolah di mana, terus cara berpakaiannya seperti apa gitu. Ada yang ngomongnya benar, cuman ada juga yang ngaco gitu loh, ngarang dan berdasarkan pendapat mereka pribadi aja gitu. Apa contohnya ngarang? Ya misalkan kayak misalkan tiba-tiba aku dibilangnya aku ke kuliah pakai tank top gitu loh. Padahal aku nggak pernah, maksudnya mana ada sih sekarang di sini kuliah, aku dulu kuliah di UI pakai tank top, itu kan nggak mungkin gitu. Ngarang aja mereka. Ngarang. Ini apa forum? Forum. Ini forum ya, oke. Forum. Jadi yang benar sebenarnya apa? Apa yang terjadi pada Renaldi, lalu menjadi Dena, apa yang benar terjadi? Yang benar terjadi adalah, apa ya, kalau aku boleh bilang sih mungkin ini adalah, finally I found myself, ini adalah pencarian identitas. Pencarian identitas? Ya. Pencarian identitas, pencarian jati diri yang akhirnya aku udah menemukan sekarang aku lebih better kayak gini. So basically you're more happy? Yes, of course. I feel liberated like this. Oke. Nah, kapan itu tahunya kapan bahwa oke, I have to do this? Sebenarnya udah lama. Udah lama. Sebenarnya udah dari kecil dong. Maksudnya kayak kita punya insting lah dari kecil, kita emang udah tahu kalau kita tuh beda gitu. Orang lain juga bisa ngeliat lah kalau misalkan dari kecil kita udah beda. Kita kan biasa lah kalau misalkan ngeliat anak-anak kalau misalnya rada-rada aneh dikit pasti bisa lah, ada lah gitu kelihatan. Cuman mulai berani, of course, puberty, of course semua orang kan pasti mengalami masa-masa pubertas dan pendewasaan. Waktu zaman SMP, SMA mungkin kita masih diatur sama orang tua, sama sekolah kan. Di sekolah kita harus pakai seragam, harus ngikutin segala tata tertib dan peraturan sekolah, ada guru juga. Tapi setelah lulus SMA and then kuliah, kita kan udah dianggap dewasa dong. Di atas 17 tahun kita udah dianggap dewasa. Kita udah tahu yang benar dan yang salah. Maksudnya yang benar untuk kita dan yang salah. Maksudnya yang kita udah dewasa lah, udah bisa mikir sendiri gitu loh. Dan juga udah bisa plan masa depan kita tuh maunya jadi apa gitu loh. Berarti benar nggak kalau misalnya Dena bisa saya bilang Anda merasa bahwa Anda adalah seorang wanita yang terjebak di sebuah tubuh pria gitu? Aku mau ngomong kayak gitu sih, cuman pasti nanti banyak yang apaan sih ngomong kayak gitu loh. Banyak banget. Biarin naik, nggak usah dengerin, Ono tuh nggak ngomong aku juga. Nggak dengerin sih, cuma kayak
Yeah, something like that. Something like that. Something So basically like that. you feel you're a woman, ya? Yes, Okay. I've always. Tapi you were trapped di badan seorang pria. Yeah, Okay. because I'm not, maksudnya gini, there's gay gitu, there's ada gay, ada waria, tapi I don't know, I'm a woman. You're a woman. I am You a always woman. feel that you're a Yes. woman. Okay. Oke, that's very interesting. Oke, kita akan lanjut lagi nanti. Saya akan tanya pada Dena bagaimana caranya nanti Dena bisa cerita ini ke semua orang, ke orang tua. This must be hard to do, kan? Iya. Ya, kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ngobrol dengan Dena sedikit ya tentang apa sih yang Dena rasakan, apa yang orang-orang katakan dan sebagainya, dan sangat amat menarik gitu karena pasti ada pro ada kontra, dan tadi Dena mengatakan jangankan urusan beginian, urusan lain juga orang pasti pro dan pasti kontra. Iya, habis. Everything itu ya. Everything diomongin pasti. Diomongin pasti. Tapi Dena sendiri ketika seseorang kontra, ya apalagi kita tinggal di timur ya, yang pasti banyak orang tidak bisa nerima. Itu ketika mereka ngatain kamu atau ngeledek kamu, kalau kamu mengatakan bahwa kamu merasa sebagai wanita, kamu ngapain? Kamu nangis kah seperti wanita? Kamu sedih kah? Awalnya aku nih orangnya termasuk orang yang kepikiran gitu loh. Kalau orang ngomong apa, karena aku tuh sensitif gitu, masuk ke hati lah. We're human gitu. Apart from that, I'm still human being yang punya emosi, yang punya yang bisa juga sedih gitu kan. Cuman awalnya aku merasa bahwa kenapa sih ini orang-orang nih judgmental banget gitu loh. They don't know what I've been through gitu. Mereka nggak tahu like you have to walk in their shoes gitu loh, so you can understand the real situation kan. Awalnya aku sedih, nangis, kayak kepikiran kenapa sih ini orang-orang kayak gini gitu. Aku salah apa gitu kan. But then udah banyak banget dan udah kelamaan udah capek juga. Lama-lama ya udah aku kayak mikirnya ya udah you're nobody until you're talked about juga gitu kan. Berarti kan I'm somebody gitu. Terus kayak berarti mereka care enough to even talk about me. Mereka mau meluangkan waktu mereka untuk ngomongin lu gitu ya? Iya gitu kan, jadi kan ya udah berarti tanda sayang mereka aja. Cuman mungkin tanda sayangnya beda-beda. Ada yang muji-muji, tapi ada juga yang maki-maki dan ngejek-ngejek, dan mungkin juga ada beberapa orang namanya juga ini ya social media kan. We cannot control what's in there gitu kan. Nah mereka bebas berekspresi aja di situ. Mungkin ada orang-orang yang memang di dunia nyatanya dia nggak berani ngomong sama aku. Ya paling kalau ketemu juga minta foto biasanya. Iya, palingan juga gitu. Atau nggak kalau di kampus atau di mana gitu. Palingan yang kayak ngeliatin doang. Cuman tiba-tiba mereka di internet misalkan ngomong apa. Ya aku sih ya udah gitu loh. Seneng aja malah sekarang diomongin. Lu Dena nggak perlu jawab ini, tapi saya mau tanya, what is the worst thing they say about you? Banyak lah, maksudnya yang ya pokoknya yang dikata-katain banget lah, yang kayak nanti akan dibales pas like after that akan diapa-apain, akan kena something like that. Aku nggak mau menyinggung itu ya, cuman kayak banyak banget yang ya of course ujung-ujungnya pasti dikait-kaitkan sama itu, tapi ya udahlah. Ngeri juga sih dibilang-bilang kayak itu, kayak disumpahin gitu, takut. Oke. Dena, what make you cry? What makes me cry? Ya banyak. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati, of course that makes me cry. Ya dong. Kalau ada yang aneh-aneh atau apalagi kalau yang nggak benar gitu loh, aku tahu bahwa itu tuh nggak benar. Ya sedih lah. Oke. Dena mengatakan bahwa dari kecil Anda sudah merasakan bahwa Anda adalah seorang wanita ya, seorang wanita. Berarti kalau saya tanya seperti ini, pernah tidak Dena tertarik pada wanita lawan jenis? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Kayak sexually attracted nggak pernah. Nggak pernah? Dari kecil nggak pernah? Dari kecil nggak pernah. Jadi memang pada saat kecil pun tertariknya udah sama lawan jenis yang you think is a man, right? Yes, of course. Oke, very interesting.
Terus dengan semua itu sampai ini saya mau tahu juga ini satu hal dari tadi saya mau tahu. Ini badan kamu bagus banget itu. Badan kamu perempuan. Badan kamu perempuan banget gitu. Kayaknya yang perempuan-perempuan yang lain lihat juga ada yang sirik sih sebenarnya gitu. Iya kan? kayak gitu. Ada satu lagi yang kayak misalnya kayak gila ya gue kalah loh. Tapi itu tuh kayak semacam nggak penghinaan sih, muji tapi kayak nyindir gitu, sebel aja. Kesel. Kenapa merasa tersindir? Kalau mereka bilang gila gua kalah ya, kan? Ya maksudnya kayak ya udah ya terus kenapa gitu. Nah ini dengan badan seperti ini dari mana? Kamu melakukan operasi kah? Kamu diet abis-abisan kah? Suntik hormon kah? Ini I get it from my mama. Jadi, I was born like this. You was born like this? Yes. Berarti tumbuhnya seperti ini memang? Iya, habis gimana dong? Seriously, everything's original. Everything's original. Oke. Terus gimana? Oke. Kan kalau dilihat oleh publik dan sebagainya satu hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya berterus terang pada orang tua, I think it's not easy, right? Yeah, of course not easy lah. Susah lah. I mean like there's steps gitu. Setiap orang tua pasti punya pengharapan yang terbaik buat anaknya kan. Termasuk orang tua aku juga, mereka pasti pengennya aku tuh ya maksudnya because they know gitu loh kalau ada sesuatu yang berbeda sedikit di society itu pasti akan diomongin, apalagi masih tabu. Mereka pasti pengennya yang aku ya normal-normal aja, yang dianggap normal lah di masyarakat gitu loh, supaya masa depan aku juga terjamin, masa nggak aneh-aneh atau gimana gitu. Oke. Dan tapi mereka nerima ya? Of course, sekarang mereka support lah. Sekarang mereka support. Karena aku selalu membuktikan, dari dulu aku selalu membuktikan bahwa aku itu bisa. Maksudnya kalau dulu aku membuktikannya dalam hal akademis gitu loh. Aku selalu dapat ranking atau dapat juara umum gitu. Dan sekarang aku membuktikannya bahwa I have my future, I have my own plan of my future. You have your own life gitu ya, untuk menjalankan hidup Anda sendiri iya, ya. dan nggak usah takut akan masa depan aku because I already know what I wanna do gitu. Aku udah tahu apa yang mau aku lakukan, aku punya tujuan hidup yang jelas dan aku tahu cara-caranya untuk mencapai itu tanpa harus menjadikan ini sebagai halangan. Paling susah menyampaikan pada ayah atau pada ibu? Sama sih dua-duanya, cuman papa mungkin lebih keras ya. Karena dia ya mungkin karena dia cowok juga kali. Oke, berarti ketika ibu dikasih tahu dan bisa nerima, so now they support you, that's luar biasa sekali ya. Iya, aku beruntung aku lahir di keluarga yang sangat demokratis, mereka sangat liberal. How much you love her? I love them a lot, like my life is my family. Oke, karena saya bisa membayangkan pasti tidak mudah untuk menerima orang tua. Yeah, I can never be like this. I can never be like this if it's not for my parents. Iya dong. And you say you love her, right? I love her a lot. Okay, then say it by yourself. Tuh kan, I knew it. Udah tahu pasti ada dia deh. Apa kabar? Pasti mama datang, udah tahu deh. Mirip kan? Mirip nggak? Di mana nih duduknya? Sini aja, bertiga aja duduknya. Oke, apa kabar Tante? Baik. Baik, tadi Denanya cerita katanya orang tua mensupport, benar-benar mensupport. Tapi saya mau tahu dulu, if we go back to the past ya, gimana pada saat itu Dena, prosesinya gimana Dena harus ngomong sama Tante dan sama Om tuh gimana? Ada upacaranya. Ada upacaranya? Waktu dia, sebenarnya saya kalau ketika SMA ya kelas 2 udah agak tahu sedikit tapi ya udahlah gitu kan. Bener gak sih? Ada satu gurunya nih, aku ceritain ya. Ada satu guru Dena, manggil saya, dia bilang gini, Bu, saya mau kasih tahu, nih Dena itu bawa bedak kalau nggak salah gitu ya. Saya bawa bedak, ini kayaknya maksudnya ini Ibu nggak tahu ya gitu kan. Pasti ini beda gitu. Terus aku belain. Ada kecenderungan gitu, dia ngomong tapi kayak aku gitu. belain, tapi aku belain. Iya, Aku bilang gini. itu guru kurang ajar, saya juga bawa bedak masalahnya. Enggak, Iya kan? Iya, aku bilang gini. Oh enggak, emang bener-bener itu saya beliin kan. Oh enggak, karena anak saya kan syuting, aku bilang gitu. Jadi saya nggak mau kalau dia campur sama yang lain, jadi saya beliin. Oke, kata gurunya. Ya udah gitu. Pas mahasiswa ya, UI ya, pas mahasiswa baru dia ngomong.
Mama saya mau ngomong sama papa juga. Di situ udah aku langsung mulai stres, aku udah tahu kan. Okay. Tapi tetap gini, enggak kali, enggak gitu kan. Masih denying ya? Iya, masih Denial. tetap lah, masih tetap pakai kutek apa segala macam. Ngapain sih pakai gitu? Tetap masih harapan ya. Tapi pas dia ngomong, "Ma, aku bla bla bla," aku ceritain aja ya. "Ma, aku mungkin mama udah sedikit tahu. Aku sekarang udah nggak bisa, Ma. Ini udah lama terjadi dan aku sekarang terserah mama mau pilih aku atau aku keluar dari sini atau mama nggak usah anggap aku ada anak lagi atau aku mati." Dramatis deh. Ya kan? Atau aku mati. Aku langsung shock. Maksudnya, ya udah. Jadi, ya udah pilih, dia bilang gitu kan. Tapi kan dia anak aku gitu, aku yang melahirkan. Coba Mas Didi kalau begitu, kalau ngalamin seperti itu, aku peluk dong. Langsung aku peluk. Itu pilihanku, langsung peluk. Ya udah. Kalau memang pilihan kamu seperti itu, kalau memang ini yang terbaik buat kamu, go ahead. Asal kamu happy. Tapi tetap aku arahin. Kamu tetap harus sekolah yang bagus untuk diri kamu ke depan. Ya dia milih-milih. "Mah, aku mau kalau nggak ke Perancis, aku ke Italia." Oke, aku support. Dan memang dia suka banget Eropa dibanding Amerika, dia suka Eropa. Pokoknya harus kece dan harus hits. Jangan sia-sia. Nggak sekalian ya? Sekalian aja biar pol gitu. Dari SMP dia kalau jalan-jalan mau kemana? Dia senang Eropa. Tapi tadi Tante ketika cerita sedikit emosional, memang pada saat itu ya, nggak sekarang, seberat apa pada saat itu menerima kenyataan? Oh, susah ya Mas, jadi berat banget ya. Berat karena dia satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya, harapan. Tapi saya sebagai ibu tuh papanya yang sangat keras banget. Shock dan keras, dia mungkin belum bisa menerima kenyataan. Dia belum bisa menerima kenyataan kalau aku kan, aku mikirnya gini, aduh teman-teman gue ngomong apa ya? Duh saudara ngomong apa? Awalnya gitu kan. Tapi ketika saya curhat sama teman-teman dekat saya gini, ternyata mereka malah lebih tahu duluan. Ih udah biarin aja, gue bangga kok malah aku bla 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 bla. Hah? What? Aku bilang sebentar aku ya udah. Aku ngomong pelan-pelan ke keluarga, malah keluarga juga begitu. Oke, dan pernah ada, waktu itu kan kita kan suka ada acara keluarga ya Mas Edi. Terus waktu itu SMA, SMP aku lupa deh. Biasa dong ada cara-cara pengajian gitu Islam. Otomatis dia aku beli baju koko dong, baju sesuai gitu kan. Dia sebenarnya mau cemberut mau apa terserah aku pakein kan. Dia apa yang terjadi pas sudah lama diceritakan, sudah sekarang kan terbuka apapun cerita gitu. Dia bilang, "Mah tahu nggak? Masa aku dikatain, kamu perempuan kok pakai baju laki-laki?" Oh my God, masa sih bilang seperti Oke, itu. luar biasa karena pasti nggak mudah sekali ya dan bisa saling terbuka dengan seorang anak dengan orang tuanya itu hal yang sangat luar biasa. Apapun masalahnya, apapun sebabnya. Dan ini patut dicontoh dalam satu hal dan hal lainnya bahwa bisa terbuka sedemikian rupa pada orang tuanya dan orang tuanya mendukung apapun pilihan anaknya. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dena, sekarang pokoknya Dena sudah menjadi apa yang Anda mau, ya kan? Nah sekarang, what next? What next is I'm a dreamy person. Punya banyak mimpi yang mau aku achieve. So now I'm trying to live my life, enjoy my life, and achieving my dream. Achieving your dreams, Yes. oke. Karena kamu mengatakan bahwa saya adalah ini, saya perempuan dan sebagainya. Saya mau nanya satu hal nih. What's that? Udah punya cowok belum sih? Enggak, I'm single and I'm available. Oke, terus Tante pada saat waktu itu Dena terus terang dan sebagainya, itu kan Tante pertama shock. Nah Denanya sendiri gimana? Takut nggak pada saat ngomong? Awalnya sih ya of course kayak misalkan What is the worst case yang Anda pikirkan? ya itu dia makanya tadi kan sebelum pas ngomong tuh kayak langsung aja gitu kayak pokoknya kalau
ya I wanna tell the truth, this is me. Ya, lu ngomongnya gimana? Ngomongnya coba ceritain ngomongnya. Ini menarik nih. Ya di rekonstruksi ya ngomongnya ulang. intinya kayak Ma aku mau ngomong gitu serius. Kenapa aku mungkin Mama juga udah tahu ya pasti kelihatan lah, masa nggak kelihatan sih gitu kan, dari kecil juga udah ngondek. Habis itu apa namanya aku mau jujur gitu loh about myself. Tugas udah selesai nih, aku udah sekolah di UI. Terus aku mau gini gitu. Aku lebih happy, aku lebih happy kalau aku sekolah fashion, ambil fashion ya. Iya, sekolah fashion dan maksudnya aku mau menjadi seorang wanita. Mau menjadi seorang wanita? I mean like turning into a real woman. Mama boleh terima atau enggak, tapi ini yang aku rasain. Kalau emang enggak, ya mungkin lebih baik aku boleh kalau emang aku diusir dari rumah, silakan. Nggak usah dianggap aku ada. Nggak usah anggap aku ada gitu. Nggak usah anggap anak lagi, atau lebih baik aku mati aja, Ma, kan aku nggak pengen dilahirkan seperti ini, Ma. Okay. Because it's not my choice. Gimana ya ngomongnya, cara ngasih penjelasannya? Ya, ini memang dirasakan oleh Dena, jadi bukan suatu yang memang sudah ada dari sananya gitu kan Iya, aku kan juga udah ke psikolog juga kan. Sudah ke psikolog juga, berarti ada di genetikanya lah intinya. Iyalah, iya, even dia sih bilang gitu ya, maksudnya karena ada beda-beda kasus kan. Ada yang memang karena faktor lingkungan, ada juga yang emang dari sananya, dan it's true gitu loh. Ada fenomena yang seperti itu. Jadi mungkin I'm one of the case. Mungkin tidak kalau misalnya, ini kan anak tante perempuan semua. Mungkin tidak karena lingkungan yang perempuan semua. Ya mungkin juga kali, nggak tahu juga deh. Aku nggak tahu ya. Terus pada saat Dena mengatakan itu, siap nggak kalau misalnya orang tua bilang tidak? Waktu itu sih udah siap banget. Soalnya gimana ya, kayak aku udah nggak bisa. Itu tuh kayak udah sampai limit di mana aku udah nggak bisa lagi nutup-nutupin gitu. I just don't wanna live like that anymore. I don't wanna cover accept you? I don't know, worst come to worst, aku cabut. Tapi dia dulu sempat menurut juga ketika SMP dia banyak kesibukan kan, nyanyi, presenter, terus syuting. Kalau syuting juga kita nggak pernah mau terima, nggak pernah lah ya. Ada sinetron nggak usah. Ada satu sinetron yang film laga kita terima, ya boleh gitu, film laga udah deh fighting ya. Itu ada kita terima. Terus kalaupun lagi nyanyi juga, aku ini deh aku pakaiin baju yang jaket kulit, yang lagunya juga bola, yang seperti itulah. Intinya kalau misalkan emang kalau udah dasarnya, emang kalau udah ada, if it's in you already, ya you cannot force it. Ngerti gak sih? Sesuatu yang dipaksakan itu pasti nggak akan baik hasilnya. Jadi lebih baik be true to yourself. That's the best thing to do. That's easier buat kamu ngomong ke orang tua kamu, ke mama, ke ayah dan sebagainya. Gimana dengan saudara-saudara perempuan yang lain? What happens? Kamu cerita juga ke mereka? Kalau aku kan berempat ya. Aku deket sama kakak aku. Kita semua deket. Cuman kan karena aku jaraknya sama kakak aku itu lebih dekat, jadi aku lebih dekat sama kakak aku. Kita sering tukar pikiran karena kan dia juga lebih tua. Terus dulu kita udah sering tuker-tukeran barang, kayak tuker-tukeran baju. Berarti gitu. Mereka sudah tahu dulu? I think so ya, iyalah pasti tahu lah. Udah gitu kakakku dulu juga pernah ngomong, ih coba kamu ini ya, coba kamu cewek ya, kita seru banget pasti gitu. Berarti didukung? Dulu banget. Ya iya sih kayaknya. Berarti salah kakak-kakaknya kalau begitu ya. Iya. PR nih buat mama nih ke rumah dibahas, tapi biasalah itu kan udah lewat. Telat kali bahasnya juga Tante ya. Oke. Betul. Nah Tante kalau sekarang sudah seperti ini, and I think sekarang gimana? Tante bangga, Tante senang, Tante bahagia? Atau masih ada rasa-rasa sedikit yang tidak menerima atau gimana sekarang? Enggak. Aku sekarang, kata orang Jawa bilang udah legowo dan aku udah happy. Happy aja, udah ngelihat dia seneng ya aku seneng. Aku support terus, apapun yang keinginan dia, asal dia juga happy, aku happy. Kita keluarga semua. Yang penting happy.
semua keluarga udah mensupport ya. Semua keluarga sudah mensupport. Di awal-awal ketika Dena mengatakan itu kan tadi kan Tante bilang gimana cerita ke keluarga, gimana cerita ke teman-teman dan sebagainya. Berarti ada rasa malu dong sebenarnya. Sebetulnya bukan malu, ya apa ya, serba salah ya. Aku juga karena kan gimana ya, takutnya ada omongan begini, takut ada omongan begitu gitu kan. Jadi emang lebih hati-hati lah mau ngomong juga kan sama keluarga gitu. Kita kan juga keluarga besar, tapi ketika saya ngomong dengan hati-hati, ternyata mereka sudah mensupport Dena duluan, udah tahu justru mereka yang nasehatin saya. Kamu tuh gimana sih? Udahlah begini-begini, anak kamu tuh pinter, begini, anak kamu tuh baik daripada kayak yang lain begini, bla bla bla. Aku langsung, oh God, iya bener juga ya gitu. Oke, kalau sudah seperti ini sekarang, apa harapannya? Harapannya Menikah. Enggak, Deng. Why not? Apa? Ya enggak, ya harapannya maksudnya ya itu dia nanti. ya tetap ya standar li. Pokoknya dia hidup bahagia, Sukses. tetap berbakti juga, apapun dia, pokoknya dia berbakti sama keluarga, sama kakak-kakak, sama saudara-saudaranya lah. Sama sukses dong. Ya tentu ya pasti lah, kalau sukses pasti. Oke, saya akan mengundang ini adalah teman-teman Dena, mantan artis cilik juga, Dea Ananda dan Saskia. Saskia, apa kabar? Dea, apa kabar Dea? Bentar. Nggak boleh. Dea sini. Kenapa badan lu kalah sama badan dia? Sama aja bedanya. Bagus banget tuh. Kalah deh. Tante Sayang, diantar sama mama. Iya, bawa sendiri. Nggak, aku sendiri Tante, nggak diantar sama mama lagi. Oh iya benar. Kita ngobrol sendiri aja Tante. Iya. Silakan duduk. Oh iya Mas. Tepuk tangan dulu buat mereka. Ternyata dia cantik juga ya kalau pakai baju seperti perempuan ya. Tante sama ini kamu pikir aku apa? Enggak, saya jarang aja ngeliat kamu pakai baju begini. Biasanya kan... Spesial buat acara kamu aku jadi Oh perempuan. iya. Tunggu, Dea ini temen apanya Dena? Teman seru. Teman apa kita? Sampai mama, sampai Tante aja tahu kita dulu main dikit kan Tante ya. Temen ke sekolah? Ya teman main zaman dulu, Waktu teman kecil sama-sama. seru ya. Sama-sama kita jadi penyanyi Artis cilik dulu cilik. nyanyi bareng, main bareng, segala macam bareng. Bagi Dulu kita tuh seru negeri, loh. Tapi teman sekolah bareng-bareng profesi. ya. Tapi Orang sekolah tua juga juga kan? Saskia juga satu sekolah kan? Aku Iya. satu SMA sama Dena. Jadi ada kebetulannya. Kak Dea itu kakak kelas aku waktu SMP, Saski itu adik kelas aku waktu SMA. Saskia itu adik kelas kamu? Iya, waktu SMA. Denada kakak kelas kamu? Kak Dea, Kak Dea. Panggil Kak dia, kita kan Dea, kakak kelas aku waktu SMP di lab school. Berarti yang paling tua itunya Dea ya? Ya, dia sudah menikah sendirian. Dia nggak mau lu dipanggil Kak loh. Aku juga nggak mau kita dipanggil cuma Tante. beda setahun-setahun. Oh beda setahun-setahun. Panggil kakak deh. Oke. Tapi berarti kalian masih kenal Dena pada saat masih menjadi sosok Renaldi dong? Kenal. Kenal. Banget. Kenal lah, pasti. Malah lebih tahu kali mereka. Oh mereka lebih tahu. Terus gimana kalau Dulu kita bisa satu mobil bareng, Dena ingat gak sih? Dulu kita pernah satu mobil, kamu lupa deh. Apa sih lupa? Pokoknya kita dulu sering bareng. Soalnya dulu kalau zaman artis cilik dulu tuh Kamu kan bener-bener dulu mau masuk sekolah main aku bareng. gara-gara kamu bilang, aku mau masuk sekolah itu kan gara-gara Kak Dea kalau nggak salah gitu. Iya. Apa gue yang GR? Iya ya. Pokoknya dulu kebersamaan deh kita Iya, together bareng-bareng. gitu. Kemana-mana, ke Brunei aja bareng. Iya kita ke Brunei bareng Beberapa sampai kali. orang tuanya ikut semua. Dena nggak pulang, dia ikut nggak pulang. Udah ada kontrak Odin. Hah? Nggak pulang? Kenapa? Kita stay kan. Terus dia ada kontrak deh kalau nggak salah ya. Nggak pulang? Iya, kita Nggak ada ikut pulang kontrak. juga, jadi Iya, mamanya karena sibuk. enakan di sana soalnya. Mamanya sibuk nyari alasan. Ya, Tahuan deh, gimana sih Ya Mas? sebelum Dibocorin. mereka ngobrol sendiri kayak ibu-ibu arisan, ya, saya break dulu biar nanti saya bisa tanya lagi. Memang begitu cerewet kalau ada perempuan, gosip semuanya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Si kecil, OMG. si nyanyi, silakan diputar dulu. Dan tidak jadi. Salam ya, nggak jadi. Bagus, pinter. Ya. Gini-gini sekarang. Udah ada. Oh, sekarang ada lagi. Itulah namanya hidup Memang kadang-kadang stabil. tidak pasti, tidak tentu.
Itu yang terakhir hits banget tuh. Kalau ada umurku panjang boleh dong numpang mandi lagi gitu ya. Orang teh kalau ada umur panjang apa? Ini cuma buat numpang mandi aja padahal kalau ada umur panjang numpang mandi kesian banget hidup Ya lu kan pada namanya lagu anak-anak, harus mikirnya yang simple-simple Nggak usah aja. berat-berat. Gak usah berat-berat ya. Cinta-cintaan. Iya bener umur Yang penting panjang. mandi. Yang penting mandi. Yang penting Anak mandi. kecil kan harus mandi. Iya, kalau sekarang masih sering mandi, Dea? Rajin Mandi banget. Rajin dong. banget. Keramas. Drama. Mandi kembang. Oh, Apalagi mau ketemu suami. mau ketemu suami. Kecuali kalau mau ketemu kamu. Oh, enggak. kalau ketemu gue biasanya kalau dia tuh pernah ke rumah dulu. Biasanya kalau dia ke rumah yang pertama kali dilakukan pergi ke WC ngapain deh? Ya gitulah, ngapain lagi ke toilet. Oh Semua iya. disebutin di sini. Manusiawi. Oke, Saskia, Dea, saya mau tanya nih. Pada saat dulu kan kalau katanya Dena, dari dulu juga udah kelihatan kok. Emang kelihatan dari dulu? Ya namanya Renaldi tuh kelihatan bahwa jiwanya perempuan tuh kelihatan. Dena tuh dulu di sekolah tuh paling pinter. Paling pinter. Paling pinter. Sampai guruku bilang, kamu kok tuh lihat Dena nilainya bagus-bagus. Kamu mana? Kata Lihat "Oh, Renaldi, lihat Renaldi. lihat Renaldi. Dulu masih Enggak, aku udah deh. di Udah di SMA-nya aku udah. dipanggil Dena itu. Jadi namaku, Udah. nama panjangku kan Renaldi Denada. Itu tuh ada artinya juga. Apa itu Renaldi Denada? Renaldinya realisasi anak lahir di antara, Denadanya Dewi Gina dan Acan. So Renaldi Denada is always been my name. Nah dulu di SMP Jadi itu kasih ada namanya Renaldi Denada. Denada. Iya. Itu sama kalau saya kasih nama anak saya Ascanio Fabiola gitu kali Nah ya. ya iya, it's not my fault dong. Iya benar. Nah terus dulu di SMP ada 2 Renaldi. Akhirnya aku dipanggilnya Denada udah dari SMP. Nah SMA udah Dena. Udah panggil Dena. Udah. Terus gimana lanjutin gurunya bilang, lihat tuh Dena. Kan aku masih kelas 1 kan. Kak Dena udah kelas 3 ya kan. Kak Dena udah paling keren di SMA gitu kan. SMP dia udah hits. Udah hits banget pokoknya. SMP dia udah Dan punya gaya paling jago nari saman. Ya nari is in my blood. Nari is in my blood. In my blood udah turun temurun. Katanya Dea SMP aja udah hits. Hits seperti apa Dek? Udah hits, dia udah punya style sendiri, udah punya gaya ngomong Deskripsikan sendiri. stylenya. Gaya gimana sih? Orang pakai baju seragam, tapi dia tuh udah punya gaya. Gimana sih? Dulu aku SMP kan ospek dong, orientasi, orang-orang dibotakin, aku nggak sendirian. Bisa nggak ngomongnya nggak usah ngeliat gue pada saat ngomong. Jadi lihat mana? Lihat yang ono, botak juga masalahnya. Nggak, dia nggak enak banget begitu pada saat ospek. Gue kan dibotakin, terus ngeliat saya tuh nggak enak banget gitu mukanya gitu. Biar perempuan-perempuan juga gue ajak berantem Tapi lama-lama. tapi yang aku suka dari SMP itu dia maksudnya dia udah santai gitu. Maksudnya this is me gitu. Kenapa? Terserah gue gitu dan gue suka sama orang kayak gini. Ya udah lah ya. Jadi pada saat Apalagi dia pinter sekolahnya. ya nggak kayak lu ya. Genius hitungannya. Kayak pintar. Lanjut Dena, lanjut pada saat Kita kan mau lagi ngomongin dia, ospek, bukan ngomongin gue. Iya, pada saat mau ospek, Iya dulu waktu masuk SMP orientasi dong, semuanya tuh ada peraturan. Itu dia aku tuh nggak pernah setuju sama peraturan sekolah sebenarnya ya. Soalnya tuh Kenapa yang sih dari sekolah gue pindah ke sekolahnya dia? soalnya biar lebih hits lagi. Gitu. Masuk SMA 6 dong. SMA-nya, SMP Lab School SMA 6. Berarti kita udah di lab school dulu bareng. ini kapan cerita ospeknya? Heran. Kita kan ngobrol sendiri ya. Ngobrol aja kita sendiri bertiga. sendiri kita diundang Habis sini gini, ya. namanya juga reuni udah jarang bareng. Jadi ya. Ibu-ibu nanti gosipnya di belakang. Belakangan ya. Ya. Ospek nih, nggak nyampe ospek kenapa segmen 4? Ya udah orientasi, semua ada peraturannya yang ini harus dibotakin gitu, harus Lihat gue lagi loh. harus dibotakin gitu loh. Terus? Dibotakin gue tuh. Jadi terus aku nggak mau dibotakin sendiri, jadi ngasih surat gitu. Udah yang lainnya pada ini, aku berambut panjang sendiri. Tapi itu sekolah kita juga pengertian loh. Setelah itu, abis itu ya cuma pas orientasi itu doang sih kalau SMP. Tapi kalau SMA biasalah ada peraturan kalau ini kan nggak boleh panjang gitu. Cuman aku kenapa sih Pak gini? Masa apa hubungannya sih rambut sama prestasi? Orang aku tetap juara umum kedua gitu kan, tetap nilainya bagus. Yang lain nggak ngaruh gitu loh, panjang rambut sama
prestasi akademis tuh nggak nyambung, nggak ada hubungannya, ya udah. Terus akhirnya guru-guru SMA nafsu banget kayaknya ngomongnya. Akhirnya guru-guru waktu SMA juga pas udah mungkin kelas 2 mereka kelas 1 kelas 2 mereka punya kecenderungan untuk lebih protek kali ya, kayak lebih ya harus sesuai dengan norma-norma whatever gitu. Untuk waktu kelas 3 mungkin udah mereka juga tahu aku udah dewasa dan ya udahlah ya mungkin ini mereka juga udah tahu, jadi mereka udah ngebebasin aku sih. Udah bebas, udah boleh. Oke, tapi Udah. sekarang Dena sendiri akhirnya sekarang merambah ke dunia modeling ya? Dari dulu udah model kok. Dari dulu udah Dari dulu model. sudah modeling. Nggak lihat posturnya, perfecto. Kenapa sih lu sirik banget? Enggak, gue mengagumi. Tadi katanya Dena gini, gue bete deh kalau ada cewek-cewek bilang Iya. badannya bagus banget gitu. Tapi jujur sih. Cewek-cewek itu Tapi memang ngomong dari ada beberapa cewek yang sirik, ada beberapa yang jujur sih. Iya sih. Kalau lu sirik apa jujur? Jujur. Oh lu jujur. Kalau Saskia sirik apa jujur? Jujur. Oh jujur. Jadi kalau jujur ngelihat ini Dena. Tuh ya kan. Oh, bisa kayak gitu coba lihat. Ya bisa lah, gimana? Coba dia pakai begitu. Gue udah keburu jatuh kali di panggung. Ini di mana ini? Yang tadi waktu ada acara fashion week yang ini ya ini buat bantuin teman untuk foto lookbook gitu. Oke. Ini juga support. Kebanyakan sih aku tuh bukan professional model juga, tapi kebanyakan bantuin teman, support teman. Bantuin teman dan support teman. Misalkan mereka punya brand atau punya apa, terus mereka pengen aku foto untuk lookbooknya mereka, atau mereka pengen aku jalan untuk brandnya mereka lagi show apa. Stunning sendiri gitu. Terus Dena sendiri sekarang selain ini apa kerjanya sekarang? Oh sekarang aku kerja di salah satu brand di Indonesia, salah satu Italian brand, Sergio Rossi di Jakarta. Oke. Aku jadi fashion advisor, Fashion and also advisor. client relation, customer relation and also buyer. Jadi aku juga bertanggung jawab akan merchandise yang ada di butik. Yang ada di butik. Oke. Saskia sekarang kerjanya apa? Aku di digital agency. Di mana? Digital agency. Digital agency. Yes. Oke. Dia lagi sibuk apa sekarang? Sibuk menikmati hidup. Sibuk. Gak apa-apa. Nomor 1 jadi istri. Istri dong. Itulah enaknya jadi istri. Iya. Nomor 1 jadi istri. Nomor 2 menikmati hidup. Nomor 3 kerja seizin suami. Kalau suami izinin, pasti jalan gue lancar. Kalau dia nggak ngizinin, maksa pasti nggak lancar. biasanya Suami gitu. pulang juga kerja dong. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kan harus Nyiapin bikin makanan. makanan. Nyiapin otaknya apa dia nggak benar? Loh iya dong, suami pulang kan mau apa Iya. gitu harus Ya intinya dinikmati aja. dinikmatin aja, emang semua nikmat kok. Dinikmati. Ya, tapi kangen nggak sama masa-masa kecil dulu ketika ketemu bareng-bareng? Kangen ketemu orang-orangnya kali ya. Karena udah lama gak ketemu gitu. Kangen ketemu orang-orangnya aja sih. Oke. Kangen? Apalagi Kangen nggak? Gue nanya kangen nggak? Jawab kangen nggak? Susah banget sih nanya sama lu, heran. Kok lu yang emosi? Jadi berat. Iya nggak, saya benci banget sama dia, tahu nggak sih? kayaknya ada Benci itu biasanya sensi rindu. pribadi deh nih. Kita cabut aja ya gimana? Ya udah, yuk kita cabut bareng-bareng aja. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini adalah artis-artis cilik yang kumpul lagi sekarang. Nah kalau kita ngeliat kan sekarang sebenarnya artis cilik ini udah hampir dibilang tidak ada ya. Paling boys band kayak Cowboy Junior. Tapi lagu-lagu anak-anaknya sendiri juga udah nggak ada. Kalau sekarang kan lagu anak-anak aja udah tentang cinta-cinta, udah tentang apa. Kalau dulu kan lebih ngajarin mandi, lebih ngajarin nabung, lebih ngajarin apa. Nah gimana? Komentar kalian gimana? Sedih kah melihat hal ini atau memang mengikuti perkembangan zaman? Tapi kalau mengikuti perkembangan zaman kayaknya enggak. Karena kalau kita lihat TV channel kabel luar masih ada Disney, masih ada apa, gimana nih? Masih ada baby channel sih ya. Nah, Kayaknya itu siklus ya. Aku sih kalau aku lebih berpendapat kalau yang di Indonesia itu lebih ngikutin market, apa yang market lagi, apa yang lagi disukain dan apa yang lagi jadi duit di pasar itu yang laku gitu loh. Sementara mungkin untuk artis cilik yang zaman sekarang itu mungkin demand-nya lagi kecil. Jadi nggak ada yang
Ratingnya juga. Dan ratingnya, dan maksudnya bukan sesuatu yang menarik menurut aku ya, ini sih menurut aku ya. Karena apa-apa yang booming sekarang itu adalah ngikutin selera pasar yang akhirnya ya gitulah kita bisa tahu Dan sendiri. mungkin wadahnya juga nggak sebanyak dulu. Iya, Kalau dulu kan bener. banyak acara-acara anak-anak di semua Dulu tuh stasiun kita TV. pagi ada, terus acara siang untuk anak pulang sekolah siang ada, sore ada, menjelang maghrib ada. Jadi sekarang dulu tuh TV tidak. menyediakan acara anak-anak, setiap TV tuh pasti ada. Dan itu khusus lagu anak-anak. Jadi otomatis, dan itu pas lagi jamnya anak-anak lagi pada di rumah. Iya, ya lagi pasti shock, karena ya. udah Mereka- ngikutin market pasar dan sebagainya. Iya, sekarang kalau mungkin udah. mereka nggak tahu deh. Iya, saya ngalamin itu. Saya juga pernah bikin satu acara anak-anak saya sendiri yang di sebuah stasiun TV. Tapi ya gitu, dianggapnya wah kalah dengan sinetron, kalah dengan apa. Iya. Padahal nggak bisa dihubungin gitu kan. Jadi idealisnya akhirnya hilang, cuma ngikutin selera pasar. Yang mereka lupa, Sekarang anak-anak kecil dengerin lagu cinta-cinta. ya, yang mereka lupa adalah bahwa sebenarnya pasar ini bisa ngikutin atau bisa dibentuk gitu kan. Iya. Bisa dibentuk kalau menurut aku sih, harusnya bisa dibentuk ya. Harusnya bisa Tapi dibentuk. harus ada kekompakan. Oh. Kalau mau Harus ada balance lah Harus ada dua-duanya. balance-nya. Oke, Dena terakhir aja. Tadi saya tertarik sekali dengan semua omongan kamu di sini dan saya menyadari bahwa kan kamu bilang bahwa saya udah sadar itu dari dulu. Tapi masih banyak orang-orang yang mungkin sudah seperti itu tapi tidak mau mengakui atau tidak mau berubah, menutupi gitu ya, or living fake lah gitu ya. Ada nggak maksudnya kata-kata kamu untuk mereka harusnya seperti apa? I just want to say that semua itu lebih baik dilakukan if you are true to yourself. Kalau kamu udah bisa jujur sama diri sendiri, siapa kamu sebenarnya, dan kamu bisa berekspresi itu dan menunjukkannya dengan hal yang positif. Dan maksudnya tidak membuat hal itu menjadi halangan dan sesuatu yang negatif bagi diri sendiri, itu akan memiliki output yang bagus. Dalam artian dia bisa lebih diterima di masyarakat, lebih bisa berekspresi, bisa lebih menjadi sosok figur yang berarti di masyarakat. Oke, luar biasa. Tapi memang benar, apapun itu saya juga mengalami hal seperti ini. Jadi pada saat saya kecil dulu, karena ibu saya itu sebenarnya pengajar vokal dan pengajar musik. Jadi pada saat kecil dulu tuh saya diajarin vokal, diajarin musik, diajarin nyanyi, diajarin main piano dan sebagainya. Which is I don't like it. Yang saya sama sekali nggak suka sama sekali. Tapi diminta diajarin, dibeliin organnya yang saya nggak suka. Pada saat itu kalau saya mau beli mainan sulap gitu ya, nggak dibeliin, kalau beli organ dibeliin gitu. Jadi buat saya it's very ridiculous gitu. Tapi saya nggak peduli, saya tetap menjalankan apa yang mau saya jalankan dan saya tetap membuktikan bahwa saya bisa kok dengan ini, walaupun susah gitu. Karena saya bayangkan kalau saya dulu mengikuti ibu saya main musik, mungkin saya sekarang akan nyanyi di sebuah kafe di ujung Berung sana gitu. Tidak menjadi mentalis nomor 1 di dunia. Tapi karena saya melakukan apa yang saya mau, I can gain what I want, saya sampai keluar, saya ikut pertandingan, dan saya mendapatkan penghargaan terbaik di dunia karena saya menjalankan apa yang saya mau dan apa yang saya percaya. Bukan menjalankan apa yang orang minta kita untuk jalankan. Karena saat ini bagi Anda yang ada di rumah atau semuanya masih banyak ketika Anda menjalankan bukan apa yang Anda mau. Tapi Anda menjalankan karena sosial Anda, lingkungan Anda, orang tua Anda, keluarga Anda meminta Anda untuk menjalankan hal tersebut. Anda tidak menjadi diri Anda sendiri. Ingat, kita akan menemukan siapa diri kita sebenarnya pada saat kita menyadari apa yang bukan kita. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Silakan. Iya, Saskia, Dena.